Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Selamat siang semuanya. Eh, Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga walaupun di tengah pandemi seperti ini, keadaan adik-adik masih dalam keadaan yang baik dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari ketua kelas ada yang ingin membaca doa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Adik Raul mungkin tolong dipimpin baca doa terlebih dahulu. Baik, semuanya sikap siap gerak. Marilah sebelum melakukan pembelajaran kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, terima kasih Naraul. Sebelumnya saya akan melakukan absen terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Raul Septian Irwinsyah hadir. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Listi Nurul Fadilah. Hadir. Baik, terima kasih Nalisti. Asep Supriyatna. hadir. Hadir ya. Ini di sini ada beberapa yang tidak hadir. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu kenapa? Seperti contohnya Mumin, Koirul Ali. Mumin katanya tidak bisa masuk, Pak. Oh, seperti itu. Kalau Ali ada yang tahu, teman-teman? Mungkin bolos, Pak. Tadi sempat bareng tapi nggak tahu kemana. Oh, Nggak bolos. sempat. Berarti ini nanti akan ada hukuman nih bagi orang-orang yang tidak ada data kehadirannya seperti itu. Jadi diharap buat teman-teman yang lain, adik-adik yang lain tidak mengikuti teman-teman yang bolos tadi. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang mengenai sistem koordinat CAD. Sebelumnya, teman-teman sudah membahas tentang apa itu CAD pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu sistem koordinat dua dimensi pada AutoCAD dalam mata pelajaran gambar teknik manufaktur. Nantinya kita juga akan melihat atau menonton mempraktikkan bagaimana cara membuat sistem koordinat pada CAD. Mungkin Bapak akan coba untuk mempresentasikan terlebih dahulu materi pada kali ini. Coba sebentar. Terlihat nggak? Halo? Masih Belum ada, Pak. Nggak ada. Coba. Malah gue tadi anjing-anjing lagi. Karma itu. Masih belum hadir? Masih belum hadir. Masih belum kelihatan. Belum, Pak. Kok belum? Teman-teman mungkin ada yang bisa bantu Bapak? Ada yang mau coba bantu nggak? Saya di handphone jadi mungkin kurang bisa. Tapi di Bapak di sini terlihat tau presentasinya. PowerPoint apa, Pak? Coba tanya. Sudah terlihat. Terlihat tuh, Pak. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita coba tonton mengenai penjelasan tentang sistem koordinat CAD dua dimensi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Rangga Hardika Chandra. Suaranya terdengar nggak teman-teman? Terdengar. Baik, terima kasih Listi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Rangga Hardika Chandra. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem koordinat dua dimensi pada software CAD dalam mata pelajaran gambar teknik manufaktur. Kita juga akan mencoba untuk mempraktikkan mengenai apa itu sistem koordinat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas media pembelajaran dalam mata kuliah PPL di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021. Nah, selanjutnya, kompetensi dasar pada materi sistem koordinat dua dimensi pada CAD dalam mata pelajaran gambar teknik manufaktur adalah: yang pertama, memahami sistem koordinat pada gambar CAD dua dimensi, lalu menerapkan sistem koordinat pada gambar CAD dua dimensi. Dengan indikator pencapaiannya yaitu siswa nantinya mampu menjelaskan sistem koordinat pada gambar CAD dua dimensi. Juga siswa juga mampu menerapkan sistem koordinat pada gambar CAD dua dimensi. Koordinat. Apa itu koordinat? Koordinat merupakan cara untuk memulai proses gambar berdasarkan sumbu X atau horizontal dan sumbu Y atau vertikal. Atau koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang. Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan juga garis bujur yang menunjukkan suatu objek. Maksudnya adalah koordinat merupakan bilangan yang dipakai untuk menentukan lokasi suatu titik dalam garis permukaan atau ruang. Sistem koordinat pada AutoCAD digunakan untuk menentukan sebuah titik atau membuat garis. Pada sistem koordinat CAD, sumbu X seperti yang sudah dijelaskan berlaku sebagai garis horizontal atau garis mendatar, dan sumbu Y sebagai garis vertikal atau garis tegak. Sebelumnya ada yang udah ngerti tadi penjelasan tentang koordinat nggak? Ada yang coba menyimak apa itu koordinat? Halo? Mas anjir. Saya coba untuk mengulas kembali ya. Jadi koordinat itu adalah suatu titik hasil yang tadi dijelaskan dari perpotongan antara garis lintang dan juga garis bujur yang menunjukkan suatu objek. Nah, maksudnya adalah koordinat ini adalah bilangan yang biasanya dipakai untuk menentukan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, lalu ruang. Seperti itu ya. Kita lanjut sekarang penjelasan mengenai UCS dan juga WCS dalam koordinat CAD. Selanjutnya ada UCS dan WCS. WCS atau World Coordinate System atau sistem koordinat dunia merupakan sistem koordinat default pada AutoCAD. Jadi, setiap kali Anda membuka atau membuat file baru, AutoCAD akan otomatis menerapkan koordinat dari World Coordinate System. Sedangkan UCS atau User Coordinate System merupakan sistem koordinat yang digunakan oleh user atau pengguna AutoCAD. WCS dan UCS dalam sistem penggambaran dua dimensi ditandai dengan gambar arah anak panah yang menunjukkan arah X dan juga arah Y, di mana titik pertemuan antara X dan Y merupakan titik 0,0. Koordinat dibagi. Kita coba ulas kembali ya mengenai tentang UCS dan WCS untuk siswa yang tadi kurang penjelasannya. Jadi WCS itu atau World Coordinate System itu adalah sistem koordinat default yang ada pada AutoCAD. Jadi ketika nanti teman-teman buka sistem AutoCAD, koordinat yang muncul adalah koordinat WCS atau World Coordinate System.
Sedangkan UCS atau User Coordinate System ialah koordinat yang digunakan oleh user sendiri atau pengguna. Seperti itu. Perbedaannya adalah User Coordinate System ini koordinatnya bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan penggunanya. Seperti itu. Dan WCS dan UCS dalam sistem penggambaran 2 dimensi biasanya ditandai dengan gambar arah anak panah yang menunjukkan tadi ada arah X dan Y, di mana nantinya titik pertemuan antara X dan Y itu disebut sebagai titik koordinat atau 0,0 seperti itu. Kita lanjut mengenai jenis-jenis koordinat yang ada pada CAD. Menjadi 3. Ada koordinat absolut kartesius, koordinat relatif, dan juga koordinat polar. Koordinat absolut kartesius merupakan sistem koordinat yang digunakan untuk menentukan posisi ataupun letak dari sebuah titik pada suatu bidang data. Posisi titik tersebut ditentukan oleh dua buah garis yang ditarik secara vertikal dan horizontal, di mana titik pusatnya berada pada titik 0 atau titik asal. Garis horizontal disebut sebagai sumbu X, di mana X positif digambarkan mendatar ke arah kanan, sedangkan X negatif digambarkan mendatar ke arah kiri. Sementara itu, garis vertikal disebut sebagai sumbu Y, di mana Y positif digambarkan ke arah atas dan Y negatif digambarkan ke arah bawah. Baik, mengenai tentang koordinat absolut kartesius. Maksud dari penjelasan tadi, titik utamanya adalah fungsi dari koordinat absolut kartesius ini adalah mengetahui titik X dan juga Y. Koordinat absolut kartesius ini di dalam CAD memiliki rumus. Rumusnya adalah X, Y, seperti yang tertera pada gambar. Di sini terlihat bahwa sumbu X-nya adalah 4 dan sumbu Y-nya adalah 5. Maka karena rumusnya tadi X, Y, maka dituliskan yaitu 4,5. Seperti itu ya. Paham teman-teman? Paham, Pak. Terima kasih. Paham, Pak. Sekarang kita akan mencoba untuk mempraktikkan apa itu koordinat absolut kartesius di dalam CAD. Nah, yang ini adalah kita akan coba untuk mempraktikkan apa itu koordinat absolut kartesius di software CAD. Kita lihat contohnya seperti apa. Sistem koordinat kartesius memiliki rumus yaitu X, Y. Untuk memulai langkah pengerjaan, kita mengetik keyword dulu yaitu ketik line. Nah, setelah itu kita klik titik koordinat awalnya. Titik koordinat awalnya adalah 0,0 pada gambar. Maka dia akan otomatis berada pada titik koordinat awal. Setelah itu digambar, diminta untuk panjang yaitu 50 atau sumbu X 50. Karena rumusnya X, Y, maka kita tulis yaitu 50,0. Selanjutnya, bidang vertikalnya diminta 10. Karena rumusnya tadi X, Y, berarti sumbu X masih tetap yaitu 50, sedangkan sumbu Y-nya bertambah jadi 10. Nah, seperti ini. Setelah itu di sini diminta sumbu X lagi diminta 10. Berarti kita tulis 50 ditambah 10 hasilnya 60. Kita tulis di sini 60. Karena sumbu Y masih 10, berarti kita tulis 10. Seperti itu. Selanjutnya juga sama. Di sini sumbu Y-nya diminta 20. Karena tadi sumbu Y-nya ada 10, berarti 60, 10 tambah 20 sama dengan 20, sama dengan 30, berarti tulis 60,30. Nah, selanjutnya, karena sumbu X-nya berada di sebelah kiri, maka sumbu X bermuatan berada pada sisi negatif, yang artinya dikurang. Di sini diminta kerjanya yaitu 20, berarti 60 dikurang 40, 60 dikurang 20 hasilnya 40. Berarti dia tulis di sini 40,30. Nah, seperti itu.
Itu juga berlaku pada sumbu Y ke bawah. Karena di sini Y ke bawahnya diminta 10, berarti yang tadinya 30 dikurang 10 itu hasilnya 40,20. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, maka sini tulis 20,20. Ke bawah diminta 10, berarti dikurangin lagi. Yang tadinya 20 sekarang menjadi 10 karena dikurangi 10. Sama seperti tadi. Di sini diminta 20 untuk sumbu X min ya. Berarti kita tulis di sini 0,10. Nah, selanjutnya dia akan di sini diminta 10, berarti kita ke titik awal. Ke titik awal koordinat kita tulis 0,0. Nah, seperti itu. Lalu kita klik enter untuk mengakhiri perintah kerja. Selanjutnya ada koordinat relatif. Koordinat relatif adalah sistem koordinat yang meletakkan suatu titik yang dapat dinyatakan secara relatif terhadap koordinat titik lainnya. Nah, kita selain dapat memasukkan angka-angka koordinat absolut yang didasarkan pada titik origin, dapat pula memasukkan angka-angka koordinat relatif yang didasarkan pada titik akhir yang dimasukkan. Sistem koordinat relatif mempunyai fungsi utama yaitu mengetahui panjang X dan juga panjang Y dengan rumus yaitu panjang X, panjang Y. Nah, untuk koordinat relatif ini berbeda dengan koordinat absolut tadi. Kalau koordinat absolut tadi difungsikan untuk mengetahui titik X dan Y. Nah, di dalam koordinat relatif ini tadi sudah dijelaskan, dia difungsikan untuk mencari tahu panjang X dan Y. Seperti itu. Kita coba untuk lihat cara praktikannya dalam proses koordinat relatif pada CAD. Di sini sudah ada gambar kerja untuk sistem koordinat relatif. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan keyword line untuk membuat garis. Garis hijau ini kita anggap sebagai garis titik awal. Di sini sumbu X-nya diminta 80. Maka kita tulis rumusnya adalah F panjang X, panjang X-nya 80, panjang Y-nya 0. Nah, seperti ini. Nah, sekarang diminta panjang Y-nya 20, berarti kita tulis F panjang X-nya 0, panjang Y-nya 20. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita diminta kemiringan yaitu minus 20 dengan panjangnya itu 40. Berarti kita tulis di sini F kemiringannya minus 20, tingginya 40. Nah, seperti ini. Sekarang panjangnya diminta 40 lagi, namun menunjukkan ke arah kiri, berarti negatif. Kita tulis di sini F min 40, 0. Nah, selanjutnya di sini diminta kemiringannya 20. F min 20, minus 20. Nah, seperti ini. Sekarang yang langkah terakhirnya ke titik awal atau ke titik 0,0. Berarti kita tulis titik awalnya adalah 40, berarti F min 0, min 40. Nah, seperti ini. Lalu kita klik enter untuk memutuskan perintah kerja. Materi selanjutnya adalah mengenai koordinat polar. Koordinat polar adalah koordinat untuk memperhitungkan suatu titik berdasarkan jarak terhadap titik sebelumnya dan sudut yang terjadi antara garis penghubung kedua titik tersebut
terhadap garis datar yang diukur dalam arah berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk penjelasan mengenai koordinat polar ini, dia difungsikan untuk mengetahui panjang garis dan besar sudut. Besar sudut ini kita dapat dari putaran lingkaran. Kalian tahu nggak, satu lingkaran ini berapa derajat, teman-teman? 306, 360 derajat. Ya, Satu putarannya 360 derajat. Nah, nantinya kita akan mempraktikkan sistem koordinat polar ini tentang besar sudutnya dilihat dari seberapa besar putaran lingkaran ini. Koordinat polar ini dia memakai rumus yaitu at panjang garis lebih kecil dari besar sudut. Nah, untuk selanjutnya, informasi lebih lanjut, kita lihat bagaimana cara membuat koordinat polar pada sistem AutoCAD seperti itu. Nah, koordinat polar memiliki fungsi utama yaitu mengetahui panjang garis dan juga besar sudut dengan rumus yaitu at panjang garis lebih kecil dari besar sudut. Ini juga sudah ada gambar kerja untuk koordinat polar. Sama seperti sebelumnya, kita berikan perintah kerja lain. Titik garis hijau ini adalah titik koordinat awal. Di sini diminta sumbu X adalah 45 dengan besar derajatnya adalah 0 karena bidang datar. Maka kita tulis F 45 simbol lebih kecil 0. Nah, seperti ini. Sekarang diminta panjangnya 45 dengan besar derajatnya 120 derajat. Maka bisa langsung kita tulis yaitu F 45 kecil 120 derajat. Nah, seperti ini. Nah, sekarang karena A dari sebelah kiri, maka sumbu X dan sumbu Y menjadi negatif. Maka kita tulis yaitu F min 45. Di sini derajatnya diminta 60. Berarti lebih kecil 60. Nah, kalau kita klik enter untuk memutuskan perintah kerja. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh cara pengerjaan dari sistem koordinat absolut, koordinat relatif, dan juga koordinat polar. Gimana? Mudahkan materi koordinat. Materi koordinat sebelumnya adalah materi dasar sebelum siswa dapat mempelajari pemrograman software AutoCAD lebih lanjut, yaitu pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dan juga mengenai praktik yang telah saya jelaskan mengenai sistem koordinat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem koordinat 2 dimensi pada AutoCAD. Paham nggak, teman-teman? paham Pak. Paham, Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai materi koordinat secara 2 dimensi ini? Atau mungkin ada yang masih bingung, teman-teman? Izin bertanya Pak, Iya, boleh, Nalisti. Silakan. apakah saat membuat benda objek 2 dimensi harus selalu dimulai dari koordinat 0,0 ya Pak? Pertanyaan bagus, Listi. Mungkin kita simpan dulu pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, baik. Jadi, saya akan coba untuk menjawab pertanyaan Listi ya. Untuk membuat benda kerja, sistem koordinat ini adalah sebagai acuan utama dari sistem pengerjaan. Listi boleh mengerjakan baiknya memang ditujukan pada sistem koordinat awal, yaitu 0,0. Namun itu juga tidak mempengaruhi pada hasil pengerjaannya, karena nantinya ketika Listi membuat sebuah
desain di AutoCAD, sistem koordinat ini seperti tidak berlaku gitu. Jadi sistem koordinat ini sebagai acuan saja, seperti itu Listi. Bisa dimengerti? Oh iya Pak, jadi kita tetap bisa membuat gambarnya bukan di bagian koordinat ya Pak, tapi lebih bagusnya lagi diposisikan di koordinat. Iya, bagus, pintar Listi. Terima kasih Pak. Sama-sama Listi. Kita coba ulas kembali ya tentang sistem CAD ini. Nah, kita coba ulas kembali. Tadi ada yang tahu nggak pengertian dari koordinat? Coba dari teman-teman. Ada yang bisa jawab nggak? Tadi koordinat itu apa sih? Belum ada yang tahu ya? Apa Saya lupa? kalau Koordinat itu titik awal, Pak. Ya, iya. pintar Kalau Raul. ya, Mungkin Listim ingin menambahkan? enggak Pak, maksudnya sama tadi itu koordinat itu titik awal yang dijadikan acuan untuk membuat sebuah gambar di AutoCAD. Iya, bagus Listi. Mungkin lebih lengkapnya adalah si koordinat ini adalah titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur seperti itu Listi. Dengan kata lain, si koordinat ini adalah bilangan yang dipakai untuk biasanya menentukan lokasi suatu titik dalam garis permukaan seperti itu. Gitu ya. Iya Pak. Ya. Mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.